Rangsangan dari luar seperti panas, dingin, tekanan, rasa sakit, dan sentuhan, di mana pada kulit terdapat saraf-saraf sensori yang bekerja secara spesifik. Next. Selanjutnya ada sistem pernapasan. Sistem pernapasan merupakan kelompok organ yang membantu pernapasan. Fungsi dari sistem pernapasan adalah sebagai tempat pergantian oksigen dan karbon dioksida. Berikut adalah organ-organ yang termasuk dalam sistem pernapasan, yaitu hidung, sinus, tenggorokan, laring atau pangkal tenggorok, trakea atau batang tenggorok, kemudian diafragma, paru-paru, bronkus, alveolus, dan juga kapiler. Proses pernapasan saat kita menarik napas, udara akan masuk melalui mulut dan hidung, bersumber dari life science, udara yang masuk ke dalam sinus, kemudian diatur suhu dan kelembapannya. Next. Kemudian ada sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah proses yang dilakukan oleh sekelompok organ dalam tubuh manusia untuk memecah dan mengolah makanan untuk menyerap nutrisinya. Berikut ini adalah sistem organ pencernaan manusia, yaitu yang pertama ada mulut. Mulut merupakan pintu gerbang saluran pencernaan manusia. Saat makanan masuk ke mulut, gerakan mengunyah akan mengubah makanan menjadi partikel yang lebih kecil. Enzim yang ada di air liur dapat melumatkan makanan sehingga akan lebih mudah diolah nantinya. Kemudian ada tenggorokan, organ yang dalam bahasa medis disebut paring. Ini merupakan jalan yang digunakan makanan untuk menuju esofagus. Di tenggorokan terdapat epiglotis. Glotis adalah bagian dari organ pencernaan yang berbentuk seperti daun. Yang ketiga ada esofagus. Esofagus berbentuk seperti tabung berotot yang letaknya membentang dari paring hingga ke lambung. Melalui suatu mekanisme gerakan meremas yang dinamakan gerakan peristaltik, esofagus akan mengantarkan makanan ke lambung. Kemudian yang keempat yaitu lambung. Lambung selain menyimpan makanan, lambung juga berperan dalam mencampur dan makanan menjadi bentuk yang lebih mudah diserap. Fungsi tersebut dilakukan oleh enzim dan asam yang diproduksi oleh lambung. Next. Kemudian ada usus halus. Dari lambung, makanan akan menuju ke usus halus. Usus halus dibagi menjadi 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, jejunum, dan juga ileum. Yang keenam yaitu usus besar. Di usus besar, makanan yang masuk adalah sisa-sisa dari pencernaan dan akan dipindahkan menuju ke rektum, lalu anus. Namun sebelumnya, air yang terdapat di sisa-sisa tersebut akan dihilangkan, sehingga konsistennya lebih padat. Sisa makanan tersebut akan terus berada di usus besar hingga ada gerakan yang memicu pengeluarannya dari rektum. Yang ketujuh yaitu rektum. Rektum merupakan sebuah ruangan yang menghubungkan usus besar dan anus, berfungsi untuk menerima sisa makanan yang sudah berubah menjadi feses dan menyimpannya. Yang kedelapan yaitu anus. Anus merupakan pintu terakhir dari sistem pencernaan manusia. Organ ini terdiri dari otot yang digunakan untuk menjaga dan menahan feses keluar dari rektum jika belum saatnya. Next. Kemudian di luar dari 8 alat tersebut, sistem pencernaan manusia juga dibantu oleh 3 organ lain, yaitu yang pertama ada hati. Hati memproduksi suatu zat bernama empedu yang berguna untuk mencerna lemak dan menyingkirkan kelebihannya. Nutrisi yang terdapat di makanan juga akan disaring oleh hati. Selain itu, hati juga menyaring racun dan zat-zat kimia lain yang berbahaya bagi tubuh. Yang kedua yaitu ada pankreas. Pankreas memproduksi enzim yang kemudian akan dilepaskan di usus 12 jari
untuk membantu pencernaan lemak, protein, dan karbohidrat secara kimiawi. Kemudian yang ketiga yaitu ada cairan empedu. Cairan empedu disimpan dan dikeluarkan dari kantung empedu. Saat makanan yang berlemak masuk ke usus 12 jari, kantung empedu akan berkontraksi dan mengeluarkan cairan empedu. Peran hormon dan fungsi sistem saraf dalam sistem pencernaan manusia. Alat pencernaan manusia bisa bekerja dengan baik dikarenakan dikontrol oleh hormon dan saraf. Selanjutnya, sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular terdiri dari berbagai organ yang memiliki fungsinya masing-masing. Sistem organ ini memiliki tugas utama untuk mengedarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh sel dan jaringan tubuh. Sistem peredaran darah manusia juga memiliki mengeluarkan sisa proses metabolisme berupa karbon dioksida melalui paru-paru, kemudian menyalurkan hormon ke seluruh tubuh, dan juga menjaga suhu tubuh tetap stabil, mempertahankan kinerja dan fungsi berbagai sistem organ di dalam tubuh, dan juga mendukung proses pemulihan luka atau cedera. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rosalia. Selanjutnya ada sistem peredaran darah manusia tersusun atas pembuluh darah dan beberapa organ, yaitu yang pertama ada jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh di dalam jantung. Terdapat 4 ruangan yang terbagi menjadi 2 bilik vertikal dan 2 serambi atrium. Serambi dan bilik kiri jantung berisi darah bersih yang kaya oksigen, sedangkan bilik dan serambi kanan berisi darah kotor. 4 ruangan di dalam jantung dilengkapi 4 katup yang berfungsi untuk menjaga aliran darah mengalir ke arah yang tepat. Yang kedua, ada pembuluh darah. Pembuluh darah adalah bagian dari sistem peredaran darah yang berfungsi untuk mengedarkan darah dari jantung ke berbagai organ dan jaringan tubuh maupun sebaliknya. Ada 2 jenis pembuluh darah, yaitu arteri dan vena. Yang ketiga ada darah. Darah adalah komponen terpenting dari sistem peredaran darah manusia. Darah berperan sebagai pembawa nutrisi, oksigen, hormon, dan antibodi ke seluruh tubuh. Tak hanya itu, darah juga mengangkat zat beracun dari sisa metabolisme seperti karbon dioksida untuk dikeluarkan dari tubuh. Darah manusia terdiri atas beberapa bagian yaitu plasma darah, sel darah merah, eritrosit, sel darah putih, leukosit, dan keping darah, trombosit. Next. Sistem peredaran darah manusia terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, sirkulasi sistemik, merupakan sirkulasi darah yang mencakup seluruh tubuh. Sirkulasi ini berlangsung ketika darah bersih yang mengandung oksigen mengisi serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis setelah melepaskan karbon dioksida di paru-paru. Yang kedua ada sirkulasi pulmonal, merupakan sirkulasi darah dari jantung menuju paru-paru dan sebaliknya. Sirkulasi ini berlangsung saat darah yang mengandung karbon dioksida dari sisa metabolisme tubuh kembali ke jantung melalui pembuluh vena besar. Yang ketiga, sirkulasi koroner. Sama seperti organ tubuh lain, jantung juga membutuhkan asupan oksigen dan nutrisi agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Darah yang membawa nutrisi dan oksigen ke otot-otot jantung akan dialirkan melalui pembuluh arteri koroner. Next. Selanjutnya ada sistem ekskresi. Sistem ekskresi pada manusia adalah sistem yang bertugas untuk mengolah dan membuang zat sisa metabolisme dan racun dari dalam tubuh. Yang pertama ada paru-paru. Dalam sistem ekskresi, paru-paru berfungsi untuk mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dan uap air H2O. Ketika kita bernapas melalui hidung atau mulut,
terjadi proses pertukaran antara gas oksigen dan karbon dioksida. Yang kedua, ada hati. Hati berfungsi untuk merombak sel-sel darah merah yang sudah tua atau rusak. Hati juga berfungsi menguraikan gas amonia yang berbahaya dalam tubuh menjadi zat yang lebih aman, yaitu urea. Urea dari dalam hati akan dikeluarkan dan diangkut ke ginjal untuk dikeluarkan bersama urin. Yang ketiga, ada kulit. Kulit berfungsi sebagai organ sistem ekskresi adalah untuk mengeluarkan kotoran, racun, dan senyawa mineral berlebih melalui keringat. Kulit terdiri atas dua lapisan utama, yaitu lapisan epidermis dan lapisan dermis. Next. Sistem rangka. Sistem rangka manusia adalah sistem organ yang memberikan penopang struktural bagi tubuh manusia dan melindungi organ tubuh. Sistem rangka manusia terdiri lebih dari 200 tulang, jaringan tendon, ligamen, dan tulang rawan yang saling berhubungan. Rangka manusia memiliki fungsi vital lainnya seperti memproduksi sel darah, menyimpan serta melepaskan lemak dan mineral, serta memfasilitasi gerakan tubuh. Bagian rangka manusia yaitu yang pertama ada kerangka aksial, melindungi tubuh, yaitu tulang tengkorak, tulang belakang, tulang rusuk, dan dada. Yang kedua, ada kerangka apendikular, penggerak tubuh, yaitu anggota gerak atas, tulang bahu, tulang lengan atas, dan tulang lengan bawah, dan anggota gerak bawah. Next. Pentingnya menjaga kesehatan. Kesehatan adalah suatu faktor yang sangat berharga di dalam hidup. Tubuh yang sehat sanggup meringankan Anda dalam melakukan bermacam-macam aktivitas pekerjaan dan kesibukan tanpa kendala. Karena dengan mempunyai raga yang bugar, tentu saja akan menghasilkan jiwa yang damai dan perasaan yang seimbang. Beberapa cara untuk menjaga kesehatan tubuh. Yang pertama, usahakanlah untuk membiasakan pola tidur yang cukup. Kedua, cobalah untuk tetap berpikir positif. Ketiga, rutin berolahraga. Yang keempat, menjaga pola makan yang sehat. Yang kelima, menjaga kebersihan diri maupun lingkungan sekitar. Next. Yang terakhir, pentingnya menjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19, seperti saat ini. Tetap patuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, membatasi mobilitas, menjaga jarak, dan menjauhi keramaian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kita lanjut, jika ada yang ingin bertanya, kita lanjutkan di Adlink. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 tadi ya sudah menyampaikan pembahasannya mengenai struktur tubuh manusia. Sebelum saya tutup, kira-kira ada tidak yang penasaran terkait epiglotis? Alan bisa tidak hostnya dikembalikan? Oh ya, siap Alan. Baik, sebelum kita tutup, saya mau menunjukkan dulu sebuah video yang menunjukkan bagaimana sih kerja dari epiglotis. 5 menit lagi ya, sebentar. Semoga masih bersabar mengikuti. Silakan disaksikan. Pembahasan kita kali ini tentang sistem pernapasan pada manusia, yaitu suatu sistem yang tujuan utamanya menyediakan oksigen untuk proses metabolisme tubuh. Nah, untuk memahami sistem pernapasan secara utuh, kita harus mengenal bagian-bagian dan fungsi dari penyusun sistem pernapasan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu hidup. Nah, udara pertama kali masuk ke saluran pernapasan melalui lubang hidung dengan mekanisme inspirasi. Di rongga hidung, udara kemudian disaring oleh rambut-rambut hidung dari partikel-partikel debu yang menyertai udara yang masuk. Nah,
Dari rongga hidung, udara selanjutnya mengarah ke faring, yaitu persilangan tempat jalur udara dan makanan bertemu. Jadi, pada faring ini adalah tempat dilaluinya udara pernapasan dan makanan berasal dari mulut. Setelah melalui faring, udara akan memasuki laring. Di belakang lidah dan di depan laring terdapat epiglotis yang berfungsi mengatur masuknya udara dan makanan ke salurannya masing-masing. Ketika makanan ditelan, laring bergerak ke atas dan mendorong epiglotis sehingga mendekati glotis. Glotis ini adalah bukaan trachea atau tenggorokan. Hal ini memungkinkan makanan menurun esofagus menuju ke lambung. Ketika makanan turun menuju lambung, glotis terbuka sehingga memungkinkan udara pernapasan masuk ke laring yang merupakan bagian atas dari saluran pernapasan. Di laring juga terdapat kotak suara. Suara yang dihembuskan dari dalam keluar mengalir cepat melalui pita suara, yaitu sepasang pita otot di dalam laring. Suara dihasilkan ketika otot-otot di dalam kotak suara menegang atau kontraksi, yang kemudian merentangkan pita suara sehingga bervibrasi atau bergetar. Nah, suara tinggi dihasilkan dari pita-pita yang terentang erat dan bervibrasi sangat cepat, sedangkan suara rendah berasal dari pita suara yang tidak begitu tegang dan bervibrasi secara cepat. Dari laring, udara masuk ke dalam trachea. Di dinding trachea ini terdapat kartilago atau tulang rawan yang memperkokoh trachea sehingga saluran ini akan tetap terbuka. Selain itu, terdapat epitelium yang melapisi trachea hingga mukus. Epitelium ini ditutupi oleh seluloid pada permukaannya dan pelapis mukus atau cairan lendir yang tipis. Nah, mukus ini berfungsi untuk memerangkap debu, polen, dan kontaminan kes lain yang lolos dari hidung. Epitelium ini dan bergerak cepat menggerakkan mukus ke atas menuju faring, tempat mukus tersebut akan telan atau dibuang dengan sengaja keluar melalui mulut. Proses ini dinamakan eskalator mukus, yaitu proses yang memainkan peran penting dalam membersihkan sistem pernapasan. Dari trachea, selanjutnya terdapat dua cabang yang disebut bronkus. Bronkus ini masing-masing mengarah ke salah satu dari paru-paru. Bronkus bercabang-cabang lagi di dalam paru-paru menjadi saluran-saluran kecil yang disebut bronchiolus. Memasuki alveoli. Mulai dari alveoli disebut alveolus, yang merupakan kantung udara di ujung bronchiolus. Oksigen dari udara yang memasuki alveoli akan terlarut di dalam selaput-selaput yang melintasi permukaan dalam alveoli dan kemudian akan berdiskusi dengan cepat melintasi epitelium ke dalam kapiler darah yang mengelilingi setiap alveoli. Sedangkan udara yang berlawanan, karbon dioksida, difusi dari kapiler darah melintasi epitelium alveoli dan menuju ke rongga udara untuk dikeluarkan keluar rongga melalui mekanisme ekspirasi. Baik, itu tadi tambahan untuk materi hari ini karena tadi terkait epiglotis. Jadi memang tadi harapan saya juga kalian bisa menyajikan tidak hanya berupa paparan tulisan, tetapi juga lebih konkret. Maksudnya lebih konkret supaya memang teman-teman kalian bisa memahami dengan baik, karena kan materi struktur tubuh manusia ini abstrak, kita tidak bisa melihat secara langsung, tidak bisa terlihat. Nah, sebenarnya jika kalian menggunakan media-media, karena kan ada banyak sekali nih, bisa di-download di internet, itu sebenarnya ya bisa dimaksimalkan. Tetapi ya nanti kita lanjutkan, jika memang ada yang mau ditanyakan silahkan nanti disampaikan saat
sesi tanya jawab. Itu saja tambahan dari saya. Nanti juga yang video tadi akan saya kirimkan di @link untuk tambahan-tambahannya. Harapan saya juga nanti kelompok berikutnya bisa lebih ini lagi menyampaikan materinya, tidak apa nanti ditampilkan gambar, misal contohnya supaya nanti teman-teman kalian juga bisa lebih paham ya. Itu saja mungkin dari saya untuk sampai saat ini. Kita lanjutkan ke @link. Berarti saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.